Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Sri Lestari. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembagian warisan secara Islam. Untuk kasus ini, yang pertama itu Nyonya Anggi menikah dengan Tuan Jono, memiliki 3 orang anak, yaitu Arkan, Arsa, dan Arsi. Anak yang pertama, Arkan, itu meninggal dunia. Dia meninggalkan 1 orang anak, yaitu Ita. Daftar harta peninggalan dari Nyonya Anggi, sebidang tanah rumah yang terletak di Mayang, dan tanah tersebut dijual laku harga 600 juta. Yang kedua, tabungan di Bank A sebesar 150 juta, mobil Avanza seharga 100 juta, dan deposito tabungan di bank sebesar 150 juta. Jadi total peninggalan harta yang ditinggalkan oleh Nyonya Anggi sebesar 1 miliar rupiah. Kemudian ahli waris dari Nyonya Anggi yaitu suaminya Bapak Jono, yang kedua anak nomor 2 Arsa, anak nomor 3 Arsi, dan keempat adalah cucu. Tapi dalam pembagian harta warisan secara Islam ini, untuk cucu tidak mendapatkan bagian karena terhalang oleh anak laki-laki dan anak perempuan dari Ibu Anggi yang masih hidup. Kemudian untuk perhitungan pembagian warisan secara Islam, untuk bagian suami itu 1/4 dikali total hartanya Bu Anggi, yaitu 1 miliar, sama dengan 250 juta rupiah. Sedangkan sisanya harta tersebut yang sudah dibagikan kepada suami itu untuk anak-anaknya, yaitu sebesar 1 miliar dikurangi bagian bapaknya tadi 250 juta, sisanya 750 juta rupiah. Sedangkan untuk anak laki-laki kalau secara Islam itu bagiannya 2 bagian daripada anak perempuan, 2:1. Untuk laki-laki 2 bagian, untuk perempuan 1 bagian. Total bagiannya berarti kan 2 plus 1 itu ada 3 bagian dengan nilai 750 juta dibagi 3 bagian, masing-masing itu 250 juta rupiah. Jadi untuk anak laki-laki 2 bagian itu 250 juta rupiah dikali 2 sama dengan 500 juta rupiah. Sedangkan anak perempuan 1 bagian yaitu 250 juta rupiah. Sedangkan untuk cucu sendiri itu tidak mendapat bagian seperti yang saya jelaskan di atas tadi, karena cucu terhalang oleh ahli waris Ibu Anggi, yaitu anak laki-laki dan anak perempuan kandungnya yang masih hidup. Jadi untuk tabel pembagiannya itu untuk suami 1/4 karena ada anak yang masih hidup, bagian faraidnya 25%, nominalnya 250 juta rupiah. Anak laki-laki asobah 2 bagian, 2/3 dari sisa yang sudah dibagikan kepada suami tadi, yaitu 500 juta rupiah. Anak perempuan asobah 1 bagian, yaitu 1/3 dari sisanya tadi, 250 juta rupiah. Sedangkan untuk cucu 0 karena terhalang oleh anak. Jadi total warisan yang ditinggalkan oleh Nyonya Anggi itu sebesar 1 miliar rupiah. Untuk kesimpulan ini berarti yang menjadi ahli waris yang sah secara Islam yaitu suami mendapat 1/4 bagian dari seluruh harta Ibu Anggi, anak laki-laki dan anak perempuan membagi 3/4 sisanya atau 2:1 seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi, dan 7 tidak mendapatkan bagian karena terhalang oleh anak kandung pewaris yang masih hidup. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.